Selanjutnya pemirsa, informasi lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta Kapolri mengambil tindakan tegas terhadap pihak atau orang yang melakukan kegiatan intoleransi. Dalam laporan tahunannya, Setara Institut memandang bahwa permasalahan intoleransi terjadi karena tidak adanya regulasi ataupun aturan yang jelas dalam kehidupan bernegara seputar kebebasan beragama. Hampir setiap hari kita membuka media sosial, baik untuk mencari informasi, berkomunikasi, berbagi cerita, maupun sekedar melihat aktivitas orang lain. Media sosial membuat dunia terasa lebih dekat. Kita dapat terhubung dengan banyak orang dari berbagai daerah, berbagai budaya, dan berbagai keyakinan. Namun, di balik kemudahan yang diberikan media sosial, ada hal yang perlu kita perhatikan. Tidak semua orang menggunakan media sosial dengan bijak. Masih ada orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, menghina orang lain, bahkan merendahkan keyakinan seseorang. Padahal, media sosial seharusnya menjadi tempat untuk saling terhubung, saling mendukung, dan saling menghargai. Teman-teman, pernahkah kalian melihat komentar di media sosial yang berisi kata-kata kasar atau ujaran kebencian terhadap agama tertentu? Mungkin sebagian orang menganggap itu hal hanya candaan atau sekedar pendapat biasa. Namun kenyataannya, kata-kata yang tertulis di media sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain. Kadang, seseorang menulis komentar tanpa berpikir panjang, tanpa menyadari bahwa apa yang ditulis dapat membuat orang lain merasa sedih, tersinggung, dan bahkan merasa tidak dihargai. Padahal, setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dihargai, apapun keyakinannya. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling menyerang dan saling merendahkan. Kurangnya toleransi di media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak baik. Contohnya seperti komentar yang kurang sopan dapat memicu kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut dapat berkembang menjadi pertengkaran, bahkan dapat menimbulkan kebencian di antara sesama. Di balik setiap akun media sosial, ada seorang yang memiliki perasaan. Ada seorang yang dapat merasa sedih karena kata-kata yang kita tahu. Toleransi di media sosial sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Kita tidak harus melakukan hal yang besar untuk menunjukkan sikap toleransi. Kita dapat memulainya dengan menghargai pendapat orang lain, menghindari komentar yang dapat menyinggung, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif, memberikan dukungan pada sesama, serta menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan nyaman. Dan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebelum menulis komentar, pikirkan terlebih dahulu dampaknya. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kata-kata yang kita tulis akan menyakiti orang lain? Jangan jadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk menyebarkan kebencian. Hargai setiap perbedaan karena setiap orang berhak untuk dihormati. Karena satu kata yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain. Toleransi bukan hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga harus diterapkan dalam dunia digital. Media sosial dapat menjadi tempat yang nyaman jika kita menggunakannya dengan bijak. Karena satu tindakan kecil, satu komentar yang baik, dan satu sikap saling menghormati dapat menciptakan perubahan yang besar.